Edukasi, informatif, kabel, Negatif TV Podcast. Jika nangin ayo wayah ieu makan jeung jengkol, peuteuy, make sambal, lalaban, make asin peda beureum, sangueut. Di kampung pisan kan? Urang mah teu beuki liwet mah. Kan? Urang mah teu beuki liwet. Kan? Nya emang teu beuki. Oh, sebenarnya Nasi liwet teh emang teu beuki gitu. Sebenarnya aya nganan. Tuh. Eta manunang di kampung pisan. Ih, ngeunah nyaho nikmat eta teh. Nikmat, urang. Kudu bisa ngabedakeun daharan nu nikmat jeung nu ngeunah. Nikmat jeung ngeunah. Menurut orang, lamun ngeunah mah kan makan misalkan Namun wae ge ngeunah da dijual. hah? Namun teu dijual mah moal ngeunah. Aya ge Pak mau ngajual dahareun tapi teu ngeunah. Aya eueuh rasaan aya. Ya moal mungkin kumaha dijual lamun cenah teu ngeunah kan gitu. Logikana mah seperti Kan lebih itu. selera, Tapi Pak. kan mainnya kadang-kadang menurut mainnya enak, tapi kan cek batur cenderung enak. Nya intina kan eta barang ngeunah gitu. Cek manehna. Heeh, walaupun cek manehna kan ngeunah berarti. Kurang Kan? teu misalkan. Iya, yang eta kan urusan ente lain urusan manehna. Ente rek meuli lain urusan manehna gitu kan. Tapi kan jadi ujung-ujungnya mah teu payu da eta na. Ya intina mah eta barang matakna dijual oke karena ngeunah. Menurut manehna. Heeh. Ini enggak ada urusan kan menurut Anda. Ya, boleh? Oh, begini tuh. Wih. Oke. Atuh mohon. Atau nona. Oh iya, bener. Nah, jika ieu Ini ngeunah, ini makanan enak, sosis, goreng sama kentang goreng itu. Makanan kan universal nu ngaranna kentang mah kabeh ge. Iya, enak kan. itu oke, mun ngagoreng itu bener. Itu Iya. asli itu ngeunah. Iya, kadang-kadang kan memang kumaha aya oge nu teu beuki kentang meureunnya aya gitu wallahu alam Ini kan. maju-maju atuh. Aya oge nu teu beuki sosis kan aya meureun. Aya nanti beuki, tapi lazimna ini makanan enak, tapi tidak nikmat. Iya, ibaratnya mah kan ngeunah kan gitu. Iya, ngeunah. Enak gitu. Jika orang keur lapar, pasti semua makanan akan kebayangna enak, segala pengen dimakan, tapi begitu kenyang, sana aja disediain sosis yang menurut orang suka, semua orang enak, tentu dia mau. Malah geus wareg. Nah, makanya bedana makanan enak dan nikmat tuh beda. Oh. Lamun nikmat kayak gini Mbak Iba. Tidak semua makanan itu semua orang suka kayak jengkol. Nggak semua orang suka kan, tapi rata-rata suka. Sambal, ada yang suka pedas, ada yang suka enggak. Ikan asin, ada yang suka, ada yang enggak. Tapi menurut saya itu adalah makanan-makanan yang nikmat, makanan kampung gitu Mbak Iba. Makanan kampung itulah makanan yang nikmat. Sana aja cuma nasi putih ya. Sama garam misalkan. Kita makan sampai 2 kali, antara lapar atau doyan gitu makan. Tapi nikmat gitu. Kalau enak mah udah jelas, makan nasi sama garam doang, pasti orang bilang nggak enak masa makan nasi dan garam doang. Tapi itu bisa nikmat. Kalau buat saya mah makanan yang nikmat mah kalau yang nikmat mah ML. ML nikmat. Nikmat. Makan lontong. Wah, mantep ya, Pak. Anjing. Koma. Tuh kan pikirannya ke skala lontong. Pikirannya ke skala lontong. Cara satu ya Urang pikirannya. mah berpikirnya negatif, Bang. Ibu negatif. Nah, aja Urang mah masuk mikirnya lagi. terus soalnya orang mikirnya mau nikmatan main game. Nah, berarti Bang Iba joker. Bener soalnya main ML orang mah. Mainnya nikmatan apa sih? Kabi kadang betah ulang, mana ngomong dah Tuh. kan Tuh, ML. tuh. Nggak ada. Nggak semua orang bilang nggak itu dah. Tuh, semua orang suka. Ya kan aing mun dahar boga selera masing-masing nya. Mang Ibai misalkan. Betul. Mang Ibai dahar resep di imah apa di luar? Saya mau makan paling murah teh KFC, Pak. Resep di imah apa di luar? Dua Resep paling di murah. luar. Bang, di sombong luar. bisa nih. KFC nusi sina warteg masuk nama ka warteg. Tapi lamun jangan nyokot sangu di jero terus daharna di luar gitu maksudnya. Bisa jadi eta ge di teras makan bareng. Cek itu keluarga. oke. Nikmat. Ada Sakit mun tuh, tuh oke, lagi kalau beres kasih stick, nah. amang dari si jalan stick. Asal tong di tengah jalan nikmat ah. Ini kan di sisi Enak, jalan, enak, di enak. sisi jalan. Tas enak, stick Kak. makanan enak kata. Steak makanan enak. Tapi belum tentu nikmat makannya. Nya, Karena pas jalan mah. pas digesek set 200.000 200.000 enak tapi ternikmat. Nikmat babayarna. Oh berarti resep di luar. Resep di luar. Kunaon? Karena memang istri kan kerja oge terus saya ge kan kerja jadi Kalau mun dahar di luar menu nanti lebih ke Western Eh, atau lokal? lokal sih, cuma lokal. tradisional. Saya mah
anti makanan pedas nih karena hidup saya udah pedas. Jadi anti makanan pedas. Potong curhat, emang mau dahareun. Saya mau ngasih tahu. Gitu. Gibah berarti. Oh, itu gibah. Tapi nggak mikir, Tahu. menurut orang ya, tapi menurut penanduran banyak dahar itu, anjing dahar itu, makan itu bagi orang mau makanannya itu misalkan sederhana atau western atau apalah entah sebutnya, lebih enak itu ngariung. Sanajan orang dahar misalkan anjing asin, tempe, tahu sambal, tapi orang Itu nikmat, Riz. nya bagi orang gitu tak. Makan yang penting nikmat gitu. Itu nikmat bagi orang. Hari makan enak mah, aku mah hanya berpikir jika orang oke lah, istri pengen makan steak yang enak lah, itu kan ya di kota Bandung misalkan. Salah satunya misalkan steak anu lah gitu kan. Memang enak gitu kan. Tapi dah tidak nikmat gitu kan. Ya karena bayarnya gede. Itu kalau lamun steakna di wartegnya nah. Ai Pasti definisi nikmat. nikmat yang enak no. Hah? Kamu nikmat kalau enak kan belum tentu dinikmati ya. Nikmat itu belum tentu enak, tapi kalau enak itu Oke. Salah. Nya oke Salah oke. berarti Orang nyawa masuk pasal maksud Mang Ibai. Orang nanya ke Mang Ibai. Nikmat itu udah pasti makan enak. itu Enak belum tentu nikmat. tak eta maksudnya makan itu nikmat Dahar. atau enak? tergantung makanan dan tergantung situasinya. Berarti Kalau kan misalkan tergantung karena makanan, banyak karena makanan enak. Tapi kalau situasinya mendukung itu ada nikmatnya. Ya, jika nikmat tadi dan enak ente sama tuh sih. beda. Sih menurut Nikmat saya udah pasti enak. No ente menurut Tapi berarti enak ada nyengkong belum ke dia. tentu nikmat. Ente menurut ta? Hah? Ente mundur ke tukang terus. Oh. Ih, jelma 2 riuh Pak Yun. Itu soalnya kan orang wudhu, anjing wudhu pasti dia Ya ngomong ke dahareunnya cek urang mah ya dahareun mah sebenarnya salah satu yang bisa mengamankan hawa nafsu manusia itu adalah makan. Makan itu adalah salah satu apa sih namanya memenuhi kebutuhan nafsu yang resikonya kecil, bahkan mungkin tidak ada resiko ya, walaupun memang tergantung cara dia ininya, tapi menurut saya resikonya kecil kalau makan ya. Kalau nafsu yang lain itu kan cenderung Gebuk-gebuk. negatif juga apa? Makan juga ada resiko. Memenuhi nafsu makan itu ya, adalah resikonya kecil. memenuhi nafsu yang tidak beresiko. Kalau makannya daging babi itu resikonya gede banget. Iya. Ya, kan? Ya, beda. Enggak, konteksnya bukan ke situ. Nah kan Ya. pertanyaannya seperti itu, makan mah resikonya kecil, ya nggak semuanya berarti. Iya. Ada resiko yang besar makan, Pak. Ada Coba Bapak makan sama makan bawang makanan langsung. Mang Ibai. makan Makanan Mang Ibai. ya maksudnya dalam konteks etika dan normal. Sama kan kembali kayak itu. Dibanding yang lain ya, kalau nafsu misalkan nafsu ingin menguasai, nafsu ingin memiliki, nafsu dan lain-lainnya, resiko yang lebih kecil adalah nafsu memenuhi makan ya. Makan itu menurut saya yang pandangan saya. Tapi aya makan untuk nafsu, Pak. Makan jelema. Itu. Di lemah geuning itu nafsu makan. Ada yang makanan yang Beda bikin dia, nafsu itu ada. konteksnya. Makan hati nggak bikin nafsu. Ya, ketika maksudnya gini, ketika perut kita sudah terisi, lapar kita sudah terisi, itu bisa menurunkan nafsu-nafsu yang lain. Betul. Contoh, kalau contoh. saya sepaham, Pak. Contohnya? Itu. Iya, nafsu-nafsu itu bisa. Contohnya gini, ketika misalkan kita lapar, udah kelaparan banget, kan otaknya salat tri. Ente, nah justru dari situ nafsunya bisa berpikirnya jelek, entah itu mencuri lah, entah apa, itu kan dari apa? Dari perut yang udah keroncongan. Tapi ketika perutnya sudah terisi, nggak akan ada pikiran seperti itu. Nah itu salah satu contohnya. Iya, kadang-kadang kan gini, ada ungkapan gini, manusia itu bisa saling bunuh Karena perut. karena urusan dua hal, urusan perut dan urusan bawah perut. Itu kan istilah, Pak. Ya, ada ungkapan seperti itu. Tapi tidak bisa dikonotasikan dengan begitu orang lapar orang akan berbuat jahat. Nah, Iya, ini ada ungkapan seperti itu, tapi memang kalau kita jabarkan lagi bisa jadi benar, bisa jadi salah kan gitu. Ya, jadi benarnya bisa saja, misalkan orang merampok segala itu kan memang urusan perut dia, gitu kan, urusan perut yang di belakang dia kan gitu. Ada juga orang yang bisa, bahkan ada orang yang ngebunuh itu karena memang urusan bawah perut kan gitu.
Ya kalau itu masih istilahnya masih memang real kayak gitu. Urusan bawah perut kan ibaratnya nafsu lebih ke lawan jenisnya diambil orang ya, pasti jadi pertumpahan darah. Tapi kalau misalkan urusan perut, kalau yang sebenar-benarnya urusan perut lapar, dia bisa dengan uang 5.000 beli nasi engkul misalkan, dengan garam dia bisa jadi kenyang. Beres. Ya berarti itu mah tidak ada masalah dengan urusan perut. Artinya kan kalau misalkan dengan urusan ya setidak punya uangnya orang untuk makan satu hari sebenarnya masih bisa sekali. Iya, nih Nggak sampai nyuri juga. Enggak banyak juga orang yang melakukan pencurian segala macam dengan alasan memang dia kelaparan. Alasan, jadi lapar itu kan alasan. Sebenarnya bukan hanya kelaparan. Biasanya orang yang melakukan pencurian, orang yang melakukan tindak kriminal, oke dia pasti kelaparan. Tapi di samping itu ada hal lain yang dia pengen. Contohnya kayak misalkan judi, dipakai judi uangnya, dipakai mabok, dipakai beli hal-hal negatif. Pokoknya kalau orang yang udah melakukan negatif, pasti hasilnya pun akan dilakukan untuk hal negatif. Maksudnya gimana? Kan orang bisa punya masalah besar karena dua urusan kan, urusan perut dan di bawah perut. Kalau yang di bawah perut oke, itu saya mah setuju. Yang urusan perut nggak setuju, saya nggak setuju. Karena kalau dia hanya pengen memuaskan nafsu makan doang, tidak punyanya uang orang itu, ya kan, anggaplah dia hidup sendirian, kan tidak sampai mencuri. Anggaplah dia paling miskin, paling nggak punya uang di situ, dengan dia meminta pun masih bisa makan. Kecuali kalau dia pengen setelah perut kenyang pengen beli minuman, kan mau nggak akan ada yang orang ngasih. Itu kan ungkapan itu kan lebih luas sebenarnya. Ya luas ungkapannya. Maksudnya bisa saja dia melakukan tindak kriminal segala macam itu bukan karena lapar doang, karena ada hal-hal pendukungnya, faktor pendukungnya lain. Kebanyakan hal lain. Kalau dari sosial sih saya memandang karena kelaparan. Karena kelaparan. Maksudnya kelaparan ini kan luas. Dia pengemis tuh Pak kelaparan, banyak Pak minta saya udah tidak makan 3 hari, itu kan lapar mereka kan kalau bisa, tapi dia tidak nyuri, lebih minta dengan minta ke 3 orang atau ke 4 orang masing-masing 2.000 dia dapat untuk makan sehari. Itu urusan perut. Iya, urusannya kan maksudnya cukupnya lebih luas. Kebanyakan orang itu melakukan kriminalitas itu dari perut, hawa nafsunya. Meskipun memang nggak semuanya. Karena dia bukan berpatokan pada dia saja, tapi dia ngerasa bahwa yang di rumah gua, misalkan anak gua segala macam, dia nggak peduli misalkan anaknya mau nanyakan ini uang dari mana, yang penting kan bisa makan besoknya. Ya, bisa begitu, akhirnya dia mencuri kan gitu. Itu orang yang bergas. Berarti kan konteksnya sosial itu berarti. Iya, konteksnya sosial, maksudnya gini, balik lagi ke nafsu sih sebenarnya kalau menurut saya. Jadi ketika orang dalam keadaan lapar, dia bisa melakukan apa saja sebenarnya. Oke. Kalau orang dalam keadaan lapar ya. Oke. Iya. Laparnya konteksnya luas kan, bukan lapar perut. Konteksnya luas, bukan berarti dia, maksudnya gini, kan lapar itu kan bisa saja dengan ketidakpastian makan kan gitu, tidak ada kepastian untuk mengisi nafsu perutnya kan gitu. Jadi dia tidak, karena merasa dia tidak pasti besok mau makan atau enggak, bisa saja dia yang namanya pengemis itu kan, maksud saya kalau pengemis mah udah masuk ke dalam profesi ya. Jadi dia punya profesi kan gitu. Kan ada juga orang yang tidak memiliki profesi karena dia ini akhirnya dia karena keseringannya dia lapar gitu. Kalau pengemis menurut saya, ini maaf nih ya, maksud saya ini sensitif. Kalau pengemis kan menurut saya pribadi itu cenderung sebenarnya dia tuh apa sih? Kebiasaan. Kebiasaan. Iya, maksud saya ada juga yang memang, jadi kalau sifat dasar manusia itu sebenarnya sih kalau menurut saya tidak mau meminta ya. Kalau sifat dasar manusia dia kalau memang sifat dasarnya gitu ya. Kalau misalkan ada yang ini jadi sensitif sih. Kalau menurut saya kalau kasarnya mah pengemis itu pemalas mungkin gitu. Kasarnya bisa jadi. Kasarnya. Karena sudah banyak ya yang masuk pengemis itu adalah profesi kan gitu. Iya. Maksudnya ke sana. Iya, jadi bukan berarti dia tidak punya, dia bukan tidak punya pekerjaan, karena emang itu pekerjaannya kan gitu. Artinya dia sudah mengkalkulasikan bahwa dia ini buat makan segini, artinya dia tidak kelaparan kan gitu sebenarnya. Tapi beda dengan orang yang memang memiliki sifat dasar, artinya dia tidak mau meminta gitu. Bahkan dia lebih baik mencuri kan gitu. Ada juga seperti itu kan gitu. Tapi kebanyakan orang dengan perut lapar itu bisa segala sesuatu bisa terjadi menurut saya ya, menurut saya. Karena kan
manusia itu kalau sudah lapar bisa melakukan apa saja, kalau menurut saya ya, bisa melakukan apa saja. Artinya dia bisa menahan laparnya sendiri, tapi belum tentu dia tidak, ketika dia sadar di belakangnya ada orang lain yang juga menahan lapar, itu kan beda lagi urusan kan gitu. Masalahnya kenapa saya nggak setuju? Karena saya pernah mengalaminya, Pak. Mengalami pada saat zaman dulu saya sekeluarga belum makan 1 hari. Yang dilakukan ayah saya tidak sampai mencuri. Ya bagus, tapi kan saya bilang bukan berarti kan kalau tadi Bapak bilang segala sesuatu hal negatif itu berdasarkan landasannya perut yang kelaparan atau nafsu untuk memuaskan nafsu perut, tidak. Kecuali kalau ayah saya mungkin dulu peminum juga ya, ataupun pemakai, ataupun pergaulan tukang main cewek, ataupun misalkan apa, udah lapar, tambah kebiasaan dia buruk yang negatif, dan akhirnya kan kalau minta nggak mungkin. Tapi kalau untuk lapar doang, ayah saya rela minta ke tetangga pinjem uang dulu atau apa, ke warung kasbon dulu. Yang penting mah bisa dapat beras dalam 1 hari itu sekeluarga makan. Tapi pada saat waktu itu sehari itu nggak makan karena ayah saya lebih memilih nggak usah minta kemana-mana, tunggu dapat uang. Gimana we caranya? Dagang, bapak saya dagang dulu, dagang ciput, tepayu sapoe, itu dahar. Ya maksudnya kan cenderung. Saya bilang kan bukan berarti semua orang seperti itu. Maksudnya kan cenderung, ada kecenderungan. Bahkan ketika kalau misalkan orang sudah cukup, terus dia melakukan kriminal juga, itu kan berdasarkan nafsu juga, yaitu nafsu ingin ketidakpuasan kan gitu. Nah, beda lagi dengan orang yang memang dia, jadi ada yang menurut saya mah klise, Pak. Kalau ada ungkapan manusia itu bisa saling bunuh itu karena sifat jahatnya itu kan itu. Kalau manusia kan tidak semuanya juga seperti itu. Mungkin menurut dari ungkapan itu, rasa laparnya itu bukan dalam arti yang sebenarnya lapar benar-benar belum makan. Bisa jadi. Itulah yang lapar itu kan bisa saja lapar untuk memenuhi nafsu perutnya, bisa saja untuk memenuhi nafsu, lapar akan kekuasaan, lapar akan kerakusan kan. Dia nafsu ya. Lapar akan kerakusan kayak warnanya gede ya. Jadi kan ungkapan itu hanya bahasa ininya mah apa sih, bukan ini ya apa sih? Itu hanya klise lah, Pak. Bukan klise, kayak akronim gitu, kayak ungkapan. Ya memang ungkapan, bukan Jadi, kayak lagi itu. Iya, maksudnya. Nah, balik lagi ke selera tadi ya. Ke selera. Tadi saya bilang bahwa ada memang. Kenapa saya bilang bahwa memenuhi nafsu makan itu bisa mengurangi nafsu-nafsu yang lain. Artinya nafsu itu kan keinginan, cenderung keinginan kan, cenderung ke keinginan manusia. Kenapa saya bilang bahwa nafsu ketika kita sudah makan kenyang itu cenderung kita melemahkan nafsu keinginan yang lainnya. Jawabannya satu, Pak. Ketika kita sudah kenyang ya kan? Karena kebanyakan begitu kenyang bego. Makanya untuk tadinya hayang kio begitu udah kenyang bego cici. Iya, maksudnya mengerem hawa nafsu. Tanya ke Bapak ya. Udah mengambil kasus yang udah viral nih. Yang di daerah Tangerang itu masalahnya. Ibu-ibu pakai Mercy. Kita kondisinya lapar atau henteu, Pak? Itu kan enggak lapar, beli gitu tuh. Nah, itu mah kan ya tadi kan ungkapan, ya beda. Kalau itu mah kan lebih ke karakter klepto kan. Kalau klepto mah ya Penyakit itu. Itu mah maksud saya ya benar atau tidak nih ungkapan yang tadi bahwa ketika kita kenyang itu cenderung melemahkan keinginan kita yang lain kan gitu. Cenderung ya ketika kita sudah merasa kenyang. Makanya banyak orang-orang yang melindungi keilmuan agamanya itu cenderung ketika dia makan itu ingin dianu ya mungkin ya itu tadi dia ingin melemahkan nafsu yang lainnya dengan cara makan sesuai dengan selera dia. Bisa jadi seperti itu mungkin, karena ketika misalkan taruhlah misalkan saya mendampingi seorang kiai besar, ulama besar gitu, pasti dia kalau mau makan itu ingin sesuatu yang sesuai selera dia gitu, ingin saya ingin makan ini biasanya ini, ingin makan di sini. Nah itu biasanya untuk biar dia lebih bisa melayani melayani dirinya itu
dalam dia akan melemahkan keinginan-keinginan yang lainnya itu dengan cara dengan memenuhi seleranya dia, perutnya gitu, kenyang itu akhirnya dia bisa melayani dirinya. Nah, balik lagi ke diri apa sih diri